bertemu secara normal di sekolah, oke? Nah, pada pertemuan ini apa yang hendak kita bahas? Ya, yang hendak kita bahas adalah penelitian sejarah, ya, penelitian sejarah. Jadi ada hal-hal yang cukup penting yang harus kamu ketahui dalam penelitian sejarah. Oke? Nah, kita mulai saja ya. Dalam penelitian sejarah mendapatkan atau harus kamu ketahui beberapa langkah atau tahapannya. Ya, apa saja itu, Bu? Nah, ini dia tahapan-tahapannya yang harus kita bahas. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah pemilihan topik. Oke? Pemilihan topik. Di sini kamu lihat. Nah, pemilihan topik ya menjadi hal penting sebelum melakukan penelitian karena topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti ya. Nah, berikutnya tidak sembarangan juga memilih topik begitu ya. Jadi ada kriteria yang harus kamu perhatikan dalam pemilihan topik. Apa saja itu, Bu? Nah, syarat pemilihan topik yang pertama adalah manageable topik ya. Manageable topik di mana peneliti harus menyesuaikan dengan latar belakang pengetahuan, kemudian kecakapan, kemudian kemampuan peneliti sendiri. Oke, nah yang kedua obtainable peneliti, ya obtainable data. Oke, obtainable data ini jadi peneliti harus mempertimbangkan ketersediaan data. Contohnya apa itu? Kepustakaan atau literatur, kemudian arsip, kemudian sumber lisan ya, di sumber lisan, oke? Atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, kemudian juga harus mempertimbangkan teknik pengumpulan datanya, ya. Nah, serta memperhatikan juga itu lokasi penelitian. Nah, itu dia untuk obtainable data. Nah, yang ketiga ada significance of topic ya. Significance of topic. Nah, apa itu significance of topic? Nah, kita lihat di sini. Significance of topic itu adalah kebermanfaatan. Jadi peneliti harus mempertimbangkan ya manfaat yang diperoleh bagi perkembangan pengetahuan. Ya, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian itu bagi perkembangan pengetahuan. Oke. Nah, yang keempat adalah interest of topic ya, interest. Nah, interest itu kan menarik ya. Jadi harus ada ketertarikan, baik ketertarikan peneliti terhadap apa yang diteliti dan ketertarikan pembaca terhadap apa yang sudah dilakukan peneliti. Misalnya kita sekarang sedang membahas masalah COVID-19. Nah, mungkin saja itu menjadi topik yang sangat menarik di kalangan masyarakat. Bisa jadi kamu lakukan sebagai penelitian seperti itu. Nah, dengan mempertimbangkan yang ini tadi, yang keempat ya, manageable topic, kemudian obtainable topic, kemudian significance of topic, oke, dan interest of topic. Oke, itu memperhatikan beberapa kriteria itu, ya. Nah, oke, berikutnya kita lihat seorang peneliti ya akan bekerja dengan baik jika ia memiliki passion atau ketertarikan dan sesuai dengan keahliannya. Oke, oleh karena itu ya pemilihan topik sebaiknya juga didasarkan pada kedua kedekatan berikut. Nah, apa saja dia? Yuk kita lihat. Kedekatan yang pertama adalah kedekatan emosional. Yang kedua adalah kedekatan intelektual. Oke? Nah, apa itu kedekatan emosional? Apa itu kedekatan intelektual? Oke, mari kita lihat ya. Nah, kedekatan emosional ya adalah pemilihan topik yang didasarkan pada ketertarikan terhadap daerah lingkungan peneliti. Oke, sementara kedekatan intelektual adalah pemilihan topik berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh peneliti. Oke, paham kira-kira dengan melihat yang dua ini ya? Nah, itu dia yang harus dilakukan dalam pemilihan topik. Nah, berikutnya kita lihat setelah kamu memilih topik dan dapatlah itu topik yang menarik, ya. Nah, kemudian langkah berikut yang harus kamu lakukan adalah pengumpulan sumber atau yang kita kenal dengan heuristik. Oke, heuristik. Nah, heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian. Jadi,
kegiatan mencari sumber sejarah yang diperlukan dalam sebuah penelitian itu heuristik, ya. Nah, kemudian keberhasilan pencarian sumber ditentukan oleh wawasan mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber tersebut. Oke, ini ya, perhatikan dengan baik. Nah, berikutnya, kadang dalam pengumpulan sumber permasalahan ada beberapa permasalahan yang ditemui, ya. Ada beberapa permasalahan yang ditemui. Yang pertama yaitu di sini adanya keterbatasan kemampuan menguasai bahasa sumber. Misalnya keterbatasan keterbatasan kita mengetahui tentang bahasa Sanskerta kalau kita meneliti tentang prasasti, begitu keterbatasan. Orang sekarang kan tidak mengerti dengan tulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ya, tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Ya, jadi ada beberapa kesulitan, tidak semua orang dapat mengakses. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, beberapa sumber masih dikategorikan sebagai sumber tertutup, di mana di sini sumbernya itu belum akurat atau terbukti kebenarannya. Oke. Nah, yang berikutnya, sumber sejarah sudah berusia sangat tua dan rentan jika disentuh. Ya, misalnya jika dia terbuat dari benda yang sudah sangat tua, itu sangat rentan jika disentuh, akhirnya sulit kita melakukan yang namanya nanti berikutnya melakukan yang namanya verifikasi seperti itu, ya. Nah, berikutnya banyak sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan. Oke, tulisan tangan yang sulit dibaca oleh orang-orang atau peneliti. Nah, itu dia, ya. Oke, berikutnya, ya, setelah masuk ke tahap heuristik atau pengumpulan data, kamu harus masuk ke tahap verifikasi. Ya, tahap verifikasi. Oke, sampai di tahap heuristik saya harap kamu sudah paham, ya. Oke, bagaimana yang harus kamu lakukan tahap demi tahap, step by step, oke, dalam melakukan penelitian sejarah. Nah, setelah tadi kamu sudah melakukan pemilihan topik, lalu kamu melakukan pengumpulan sumber-sumber, nah langkah selanjutnya yang kamu lakukan adalah verifikasi, ya, atau kritik sumber, ya, kritik sumber. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan kritik sumber. Oke, dan terlebih dahulu kamu memahami apa itu verifikasi. Nah, verifikasi adalah proses menguji keautentikan atau keaslian suatu sumber, ya. Itu dia verifikasi. Nah, verifikasi ini bisa dilakukan secara ekstern maupun intern, dan keduanya alangkah baiknya begitu apabila dilakukan bersamaan, ya. Nah, kita lihat di sini apa itu verifikasi atau kritik, ya, kritik ekstern. Nah, kita lihat kritik ekstern atau autentisitas, ya, di mana yang dikaji di sini adalah waktu atau pertanggalannya, kapan dibuatnya sumber itu. Oke. Nah, kemudian pembuat sumber, siapa membuat sumber itu. Ya, kemudian adalah pembuktian keasliannya. Oke, itu untuk kritik ekstern, ya, untuk kritik ekstern. Nah, selanjutnya, ya, untuk kritik intern, apa yang harus kita perhatikan kritik intern ini? Yang pertama itu adalah menentukan sifat sumber. Apakah itu sifatnya, ya, berdasarkan sifat, apakah itu sifatnya primer maupun sekunder, ya, atau sifatnya itu dokumen ataupun benda. Oke, wujudnya, ya. Nah, kemudian menyoroti pembuat sumber, ya. Kalau tadi pembuatan sumbernya bagaimana, kemudian menyoroti pembuat sumber. Oke. Nah, kemudian membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Oke, itu untuk verifikasi. Jadi saya harap kamu sudah paham, ya, sampai kepada 3 tahap ini. Oke, supaya kita lanjutkan. Nah, tahapan berikutnya dari penelitian sejarah yaitu interpretasi atau penafsiran. Setelah tadi kamu memilah-milah, dapatlah dia itu data yang akurat, ya, sudah teruji kebenarannya, maka kamu berusaha menafsirkan data tadi.
Oke. Nah, penafsiran data ini ya, penafsiran makna fakta dan menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, itu namanya interpretasi. Oke. Nah, berikutnya analisis ya. Jadi dalam interpretasi itu bisa dilakukan analisis, juga dilakukan yang namanya sintesis ya. Jadi kalau analisis itu menguraikan, dan sementara sintesis itu menghubungkan ya, menghubungkan. Ini dia bisa kamu lihat di sini. Nah, apa itu menguraikan? Kalau dia menguraikan atau menganalisis, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Misalnya kamu sudah membuat yang namanya panduannya ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada saat melakukan penelitian. Sementara sintesis menghubungkan, yaitu membuktikan adanya hubungan sebab akibat, kausalitas ya. Oke, baik, itu dia untuk penafsiran atau interpretasi ya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya, mengapa subjektivitas sering terjadi dalam interpretasi? Ya, mengapa subjektivitas sering terjadi dalam interpretasi? Yuk, mari kita lihat di sini ya. Jadi subjektivitas dalam tahapan interpretasi terjadi karena peneliti memiliki kebebasan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap sumber yang telah ditemukan. Oke, pandangan saya seperti ini belum tentu dengan pandangan orang lain ya. Maka sering terjadi yang namanya subjektivitas dalam tahap penafsiran, namanya analisis ya. Analisis, oke? Baik. Nah, itu kira-kira untuk tahapan interpretasi. Mudah-mudahan kamu paham ya. Oke, baik, sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke tahapan historiografi yang terakhir ya. Saya harap kamu pahami dulu ini ya, sehingga nanti kita masuk ke tahapan historiografi atau penulisan sejarah, dan ada banyak jenis penulisan sejarah. Oke, baik, saya tutup pertemuan ini. Semoga kamu paham dan kamu bisa mengulang dengan baik, membaca banyak artikel, oke, membaca banyak buku-buku yang berkaitan dengan materi kita ini ya. Baik, sampai di sini, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.